أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من أصحاب القرآن وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai hari ini, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang tadi terkena gempa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menjalani cobaan ini. Dan apa yang terjadi juga semoga menjadi pengingat bagi kita bahwa peringatannya Allah itu bisa terjadi kapan saja, dalam bentuk apa saja. Semoga dengan itu kita menjadi orang yang lebih siaga ya. Maksudnya siaga artinya lebih aware dengan apa yang kita perbuat. Karena Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Kemudian untuk teman-teman semua yang sedang sakit atau yang sedang dalam kesulitan, ada masalah, kita semua sama-sama saling mendoakan semoga diberi kesembuhan dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajarnya. Hana ingin menyampaikan bahwa di intensif 2 ini kita namanya mereview ya, mengulang kembali. Jadi waktu di intensif pertama itu menjelaskan, oke, tidak apa-apa kita mau waktunya itu lebih lama tidak apa-apa. Tapi ini adalah review, mengulang kembali, makanya ini bakalan lebih cepat. Tidak seperti yang pertama kali. Oh ya, saya menjelaskan isim fi'il harf itu 3 hari kemarin. Artinya 3 sesi. Kalau sekarang tidak lagi, udah cukup 1 sesi aja udah lewat. Seperti itu. Karena ini kan hanya mengulang kembali ya. Mengingatkan kembali. Bukan mengenalkan konsepnya. Teman-teman semua udah kenal konsep-konsep pelajaran kita ini. Hanya saja mungkin ada yang lupa di sana-sini. Seperti itu. Ini yang kita lakukan di intensif 2. Kemudian ada, ini Hana belum buka ini lagi. Ada bahan bacaan tambahan, teman-teman boleh membacanya sekarang. Di intensif pertama kemarin tidak Hana rekomendasikan karena mungkin bisa terlalu berat, pusing. Sekarang udah selesai intensif 1-nya, boleh dimulai. Nanti ada di deskripsi WhatsApp grup kita, itu Dream Notes. Ada linknya di situ, itu adalah link ke Google Drive. Nanti teman-teman akan temukan ini. Kalau klik link itu, oke, salah ini. Yang harus teman-teman buka ini yang nomor 001, paling atas. Sengaja Hana taruh paling atas, biar mudah nemuinnya. Kemudian buka lagi folder intensif 1. Jalan nggak sih? Oh ya. Nah, ada catatan harian di sini. Ada catatan harian.
Semuanya itu lengkap dari D1 sampai D10. Boleh teman-teman baca. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini jadi perlu ya teman-teman baca supaya lebih memahami lagi. Kemudian Hana mau mengingatkan lagi yang kemarin-kemarin Hana minta teman-teman untuk menghafal tabel Muslim, tabel Nasoro, tabel Yansuru, harf nasab, harf jar, kemudian yang halaman 12 feminin kabib. Itu apapun yang Hana minta teman-teman hafal, tolong betul-betul dihafalkan. Karena itu adalah bagian-bagian yang penting untuk pelajaran teman-teman selanjutnya. Oke. Nah, kira itu saja. Kita mulai belajarnya. Jadi kemarin yang tersisa itu adalah kata keterangan. Ya, kata keterangan itu contohnya apa? Silakan dimulai dari Kak Laksmi. Ya Kak, kata keterangan. Kata keterangan kayak cepat, lambat. Itu kan ya Kak. Cepat, lambat, betul sekali. Baik. Kemudian, ya itu hampir seperti kata sifat ya, kalau misalnya baik seperti itu. Ya. Ya. Apa yang membedakan anak yang baik dengan apa? Kalau baik. Ya, kalau apa? Kalau keterangan itu kan menerangkan ininya kan Kak, apa? Pekerjaannya ya? Aksinya, betul. Ya. Aksinya. Kalau sifat? Kata sifat kayak sabar. Terus Ya. kemudian itu. Kalau kata sifat itu menjelaskan atau mendeskripsikan benda atau orang. Ya. Kalau kata keterangan itu mendeskripsikan aksi atau perbuatan. Seperti tadi, baik. Kalau kita bilang anak yang baik, buku yang baik. Nah, di sini kata baik itu kata sifat. Tapi kalau kita gunakan, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Berarti bagaimana dia menyelesaikannya? Dengan baik. Baik. Gitu. Nah, ini. Jadi untuk membedakan kata sifat dan kata keterangan, itu kasih pertanyaan. Bagaimana sesuatu itu terjadi? Nah, itu jawabannya adalah kata keterangan. Gitu ya. Oh ya, malam ini banyak banget yang menyimak dulu, tidak apa-apa, alhamdulillah. Kak Nurca bisa bergabung? Insya Allah, Kak. Oke, contoh kata keterangan. Contoh kata keterangan itu keterangan. Kata keterangan, ayo. Tadi cepat, lambat. Terburu-buru. Terburu-buru. Pikirkan aksinya, perbuatannya apa? Tidur? Tidur lelap. Nah, lelap. Berarti lelap kata keterangan. Kata keterangan. Ya, lelap, nyenyak, gitu. Nah, itu ya. Iya. Kemudian lagi, ini udah semua kemarin, nama orang, nama tempat, nama benda, ide, kata sifat, kata keterangan. Kalau ide itu sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi ada. Contohnya pendidikan. Itu ide. Idenya itu pendidikan. Kata kerjanya mendidik atau dididik. Seperti itu ya. Kata bendanya, kata benda. Bentuk orangnya gitu, pendidik. Pendidik. Nah, seperti itu.
pendidikan atau Maaf didikan. Kak, baru mau jawab, udah suara rame banget suara sini Kak. Aku menyimak aja, padahal pengen nanya-nanya sebenarnya. Oh iya, tidak apa-apa, boleh nanti di chat aja Ya, pertanyaannya, tidak bisa ya. Oke. ya. Nah, ini fiil ada di sini kata yang berhubungan dengan waktu, masa lalu, saat ini, masa yang akan datang. Yang perlu Hana ingatkan pada teman-teman semua, fiil atau kata kerja, sebenarnya bukan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia itu susah atau sama bentuknya untuk masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kalau Hana bilang tidur, tok tidur saja gitu ya. Saya tidur, nggak usah tidur. Saya makan. Dalam pikiran teman-teman itu bisa jadi kemarin, atau sedang makan, atau mau makan. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kita perlu tambahan keterangan waktu. Saya sedang makan. Oh, lagi makan. Berarti sekarang. Saya sudah makan. Kasih kata tambahan sudah. Berarti masa lampau, oh sudah selesai makannya. Atau saya nanti mau makan ini seafood. Berarti belum. Masa depan, rencana. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata untuk di masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa lampau itu ada sendiri-sendiri. Tidak harus kita kasih tambahan kata waktu, seperti dalam bahasa Indonesia. Makanya ini agak sedikit tricky untuk membahas fiil. Karena ingatkan lagi, ketika teman-teman menghafalkan tabel, apa yang disimpan di kepala, apa yang diucapkan. Nasoro, dia menolong. Diucapkan dia menolong. Tapi dalam pikiran teman-teman, oh udah terjadi. Kemudian dianya ini laki-laki atau perempuan. Nah itu harus teman-teman latih pikiran itu sama yang keluar dari mulutnya. Supaya terbiasa. Sebabnya bakalan panjang kalau teman-teman ucapkan semua. Nasoro, dia laki-laki telah menolong. Coba bandingkan, Nasoro, dia menolong. Tapi teman-teman udah ngerti, oh karena dia Nasoro itu masa lalu dan pelakunya laki-laki. Nah, itu Hana tidak bisa menolong. Hanya teman-teman sendiri yang bisa membiasakan diri dengan itu. Nah, dan ini di terjemahan Al-Quran terkadang tidak disebutkan kan? Karena ya itu tadi, kita kadang tidak tahu, oh ini pakainya masa lampau atau pakai madi atau pakai mudori. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, kadang-kadang kita tidak tahu hanya melihat dari terjemahannya. Nah itu. Jadi teman-teman harus membiasakan ya. Karena tidak mau teman-teman menghafalnya keluar dari mulut semua. No. Tidak harus ada yang di kepala, ada yang dikeluarkan. Itu perlu latihan dan hanya teman-teman sendiri yang bisa melakukannya. Contoh fiil, Kak Nurca lagi. Kak, Contoh fiil. contoh fiil kata yang berhubungan dengan masalah. Fiil itu contohnya bekerja, belajar, bekerja, belajar, mengajar, memasak. Memasak, oke, gampang ya. Kemudian Kak Laksmi masih Kak di sini? Oke. Sudah hadir Kak, sudah hadir. Oh, hadir. Oke, lanjut Kak, contoh fiil. Oh, contoh fiil. Contoh fiil membaca, mengaji. Membaca, terus kemudian menulis. Oh iya. Menulis. Terus Betul sekali. Memasak. Iya, memasak udah Kak Nurca. Sudah. Ini mencuci. Mencuci. Oke, mantap. Makan. Oke. Kita juga ada Kak Susi di sini. Kak Susi ini
senior juga seperti Kak Ferry. Alhamdulillah beliau ada di sini. Sekali lagi kalau misalnya Hana menjelaskannya salah, tolong dikoreksi ya Kak. Terima kasih udah bergabung di sini. Hana tenang. Kayaknya malam ini Mas B nggak ada ya? Ya. Hana tenang kalau ada yang ngeliatin. Takutnya kalau salah tidak ada yang ngasih tahu. Nah ini bahaya. Ya, makanya tenang kalau ada kakak-kakak yang mengawasi. Kak Hana boleh menjawab. Kata kerja pergi. Oh boleh, pergi. Mengajar. Lagi ya Kak. Pergi mengajar. Terus bersepeda. Bersepeda, oke. Mencangkul. Mencangkul, iya. Nah itu. Fi'il itu pikirkan saja mencangkul. Mencangkul itu berhubungan dengan waktu, karena tidak mungkin kita mencangkul terus setiap waktu. Bakalan capek. Oke. Iya. Anak kira udah pada mengerti ya dengan fi'il. Fi'il ini penting sekali latihannya. Harf, kata yang tidak bermakna kecuali bila diikuti kata lain. Silakan Bunda Aminah, contohnya. Dikedari. Iya Kak. Dikedari. Atas. Mimpi. Anto Kak. Mimpi. Iya. Dalam. Di atas. Atas, dalam. Dikedari. Oke. Di atas. Habis dong nanti contohnya untuk Kak Laksmi. Masih ada yang lain? Oh iya. Masih sampai. Antil Kak, antil. Terus kemudian oleh. Terus kemudian ini. The itu apa ya kalau di bahasa Indonesiain ya Kak? The pokoknya. Kayak the car. The, apa ya? Yang, si, the, apa ya? The pokoknya. Iya. Ya. Oke. Tadi ada kata atas, dalam. Kemudian apa lagi Kak Laksmi tadi ya? Aduh, Hana jadi lupa deh. Sampai, until. Sampai. Oleh. Ya, oleh. Oke. Kak Nurca? Sampai dalam tike di pe, contohnya apa itu pe? Perhatian. Oh itu imbuhan, bukan kata. Ya. Itu kalau juga bisa Kak? Gimana? Ke, ya bisa ke. Juga, ya kan? Juga. Oke. Udah semua ya. Jadi, definisi harf tadi di sini kata yang tidak bermakna kecuali bila diikuti oleh kata lainnya. Sekarang, kalau Hana bilang atas aja. Masuk akal. Atas berarti sesuatu yang ada di atas kita, atas. Atau dalam. Seperti itu. Apakah sungainya dangkal? Dalam. Masuk akal. Tapi sekali lagi ini bagaimana cara kita menggunakannya. Di dalam kalimat-kalimat tertentu, betul. Atas, dalam itu bisa jadi harf juga. Ya. Seperti itu. Tapi jangan dimasukin ke harf ini. Nanti masuknya ke spesial mudof. Kayak atas fauqa, ya kan? Dan lain sebagainya. Azan di planet Bekasi. Oke, siap. Dan sampai. Nah, sampai juga ini bukan termasuk harf karena berarti sampai itu berarti sudah ada di tujuan, ya kan? Nah, sekarang kalau
menjelaskan ke bagaimana. Susah. Nah, ini dia harf. Ke dalam. Ke Batam. Ke mana? Nah, ini harf. Kalau sampai kan? Sampai. Kata siapa itu? Berangkat. Sampai. Mana suka dengerin tuh? Ada kan? Ya, ada Kak. Nah, itu. Jadi ini, 3 ini jangan dimasukin ke harf ya. Si bolehlah si. Nanti kan dalam bahasa Inggrisnya itu the gitu ya. Oke. Juga. Pun kali kalau dalam bahasa Indonesia. Apa? Nah, bagaimana? Apa harap atau enggak? Sama, ini tergantung cara penggunaannya. Apa ini? Berarti ini ya pertanyaan. Harf untuk bertanya. Atau apapun yang kamu lakukan, yang kamu katakan, berarti ini adalah kayak kata benda. Apapun. Isem. Kalau di sini bisalah jadi harf pertanyaan. Jadi ya sekali lagi banyak kata yang sama, tapi ketika dia digunakan itu bisa jadi isem, bisa jadi harf, bisa jadi fiil. Nah, ini lagi yang paling seru ya. Tadi siapa yang kasih contoh memasak? Ini fiil. Kalau saya bilang, betul, ini fiil. Ibu memasak nasi. Dalam kalimat ini, memasak adalah fiil. Tapi, kalau kalimatnya seperti ini, ibu suka memasak. Di sini bukan fiil. Di sini kayak ide seperti itu ya. Atau Isem berarti ya? kegiatan. Iya. Di sini dia jadi isem. Dalam bahasa-bahasa lain, mau bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa apa, terjadi seperti itu. Penggunaan kata yang sama, bisa jadi fiil, bisa jadi harf, bisa jadi isem. Berdasarkan penggunaannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, enggak. Jarang banget. Kalaupun ada, jarang ya. Semuanya itu clear. Yang ini harf, harf. Yang ini isem, isem. Yang ini fiil, fiil. Dia jarang ada kebingungan seperti ini. Oh, ini nih fiil atau isem ya? Jarang banget. Dalam bahasa Arab boleh dikatakan tidak ada. Dia ada bentuk masing-masing. Gitu. Makanya penting mempelajari bahasa Arab ini. Ya. Jadi ingat untuk menentukan sebuah kata itu isem, fiil atau harf, selain definisi tadi yang di sini, teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana dia digunakan dalam kalimat itu. Nah, itu juga penting sekali. Oke. Ana tutup. Kalau ada ini print out-nya, silakan ditulis isem, pengertiannya apa, fiil, harf, diisi nanti boleh. Jangan ngintip ya, sesuai dengan apa yang diingat sama teman-teman. Pakai pensil dulu. Nanti udah selesai 3, lihat di atas. Oh salah, hapus, tulis lagi. Sampai benar semua. Sampai rusak kertasnya, tidak apa-apa. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Hana kasih teman-teman 3 menit, banyak banget. 2 menit untuk mengerjakan semuanya. Jadi ini dikasih tanda apakah ini isem, fiil, atau harf. Meja. Dia isem.
kasih tanda I. Nah, ini tidak bisa lagi ditulis ya. Bisa nggak? Apa ini? Groovy. Oh, bisa. Oke. Berarti ini isem. Nya. Tidak berarti tanpa diikuti kata lain, berarti dia har. Itu. Mana lagi? Dia sedang melompat, berarti fiil. Silakan dikerjakan, teman-teman. Nah, kasih 2 menit ya. Oke. Kita bahas sekarang dari Kak Laksmi, Jakarta. Jakarta itu adalah isem. Kenapa? Karena nama tempat. Masya Allah, keren. Kak Nurca, dari ini harf. Harf. Bukan. Isem, menunjukkan keterangan. Menunjukkan keterangan, berarti kata keterangan. Iya, iya kata keterangan ini. Kalau kata keterangan itu adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana sesuatu itu terjadi. Oh, bukan berarti. Ya, bukan. Betul tadi harf, karena dia Iya, oke. tidak bermakna kecuali diikuti kata lain. Okay. Bunda Aminah, tahu masih harus mute. Oke, Kak Laksmi, di itu harf. Kenapa? Karena tidak bermakna, Kak, kalau nggak ditempelin apa-apa. Oke. Kak Nurca lagi, sebuah harf juga karena tidak bermakna kecuali ada temannya. Oke, ini bisa jadi isem juga loh. Iya, bisa jadi isem juga karena satu buah maksudnya. Ya. Itu sekali lagi tergantung bagaimana penggunaannya ya. Iya. Kak Laksmi? Ya, Kak. Yang pada ini harf. Harf, oke. Oke, azan ya, Hana mute, tapi dilanjutkan ganti-gantian Kak Nurca lagi. Isem
Alasannya? Kata benda. Ya, terus habis itu negara. Kalau negara itu adalah isem. Karena dia nama tempat negara. Bentar, yang 3 itu apa ya? Benar kok. Bukan masuk 3. Oh, nation kaum. Iya benar. Iya benar. Isem. Oke, terus habis itu kucing-kucing. Kucing-kucing Kak Nurca ya? Oh, Bunda Eca, kucing-kucing isem, nama benda. Oke. Nya tadi sudah. Nyenyak. Siapa Kak Nurca? Kak Nurca, nyenyak. Minyak tadi kata keterangan. Isem. Berarti isem. Oke. Terus waktu itu dia tidur. Tidur itu ini fiil. Karena kata kerja, nggak boleh bilang kata kerja. Kata yang berhubungan dengan waktu. Terus kemudian kebebasan. Apanya Bunda harus? Yang tidur. Yang tidur kan ini, apa? Oh iya, yangnya harf. Terus kebebasan. Nya itu harf bukan sih? Nya harus ada nempel apa gitu kan? Iya, iya. Nya itu harf. Nya sudah dibahas Bunda tadi. Terus tadi kan sudah kebebasan. Kebebasan apa Kak Nurca? Kebebasan itu bukannya isem Kalasmi. Isem. Ya, ide. Aku sambil kadang bisa, kadang enggak ya. Ini ada ribut di sini. Oh, Bunda Eca. Karena apa yo alasannya ayo. Kebebasan kenapa kok isem? Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Begitu bukan? Katanya begitu. Freedom. Freedom itu kan ini ya, apa? Kata ide bukan Mbak? Iya, bisa ide ya. Benar nggak sih? Kebebasan isem ya. Karena kan saya agak bingung kalau bahasa Indonesia. Soalnya kalau bahasa Inggris kan freedom. Freedom itu noun sih kalau bahasa Inggris ya. Makanya saya apa? Kebebasan itu apa? Bahasa Indonesia saya jelek loh. Terus ya, habis betul. itu Mekah. Ya, Mekah. Kalau ini tanya boleh nggak Kak? Sebuah yang isem itu bisa jadi isem konteksnya gimana? Contohnya, ya, sebuah bisa harf, bisa isem ya? Iya, logikanya sebuah tuh se-nya dianggap sebagai satu gitu loh, Mbak. Iya, satu. Harf. Kalau misalnya sebuah, kalau harfnya. Kalau harf itu harus disambung lainnya, Mbak. Sebuah mangga, sebuah apel gitu kan. Itu harf. Sebuahnya sebagai harf. Tapi kalau isem itu sebuah itu artinya satu gitu loh, satu buah itu maksudnya gitu kalau isem. Benar nggak Kak Hana? Itu sih tahu saya. Oke, betul sekali, betul. Jadi sebuah itu kadang ya ini lagi kan bahasa informal ya. Berapa banyak sebuah aja. Dia mau bilang satu. Seperti itu. Nah, nomor itu termasuk isem. Jadi, dalam konteks yang seperti itu, dia jadi isem. Kemudian tadi kebebasan, Kak Laksmi bingungnya sama apa? Ide sama itu. Kalau bahasa Inggris kan kebebasan tuh freedom, Kak. Kalau freedom itu kan masuk ke noun. Iya, betul. Dan ini juga artinya freedom kalau dalam bahasa Inggris. Iya, nggak maksud berarti kata apa? Ide atau kata benda? Kan kalau Oke. Kan sama-sama isem tuh, Kak. Sama-sama isem kan? Ide sama kata benda itu kan sama-sama isem sebenarnya gitu. Cuman masuk penggolongan kemanakah kebebasan ini gitu. Maksud saya itu di situ. Oke. Sekarang kalau noun atau kata benda itu coba definisi benda itu apa? Sesuatu yang terlihat dan bisa disentuh ya. Touchable. Bisa disentuh. Kayak komputer atau buku di depan kakak itu meja. Nah, semuanya bisa dilihat, bisa disentuh, terasa dengan panca indera kita. Tapi kalau ide itu ada tapi kita tak bisa lihat dengan mata ini,
dan tidak bisa disentuh. Nah, itu definisi kata benda dan ide. Kalau di sini kebebasan bisa nggak kita lihat? Nggak ya? Nggak bisa, ya. Dirasakan berarti ide ya masuknya ya, Kak. Oke, Kak. Sip. Nah, iya. Betul, ide. Siapa lagi? Mekah ya? Oke. Mekah, Siapa? Kak Laksmi, Mekah silakan. Isem. Karena nama Kenapa? tempat. Nama tempat. Oke. Murid-murid, Murid-murid isem. kenapa? Karena kan ini ya, orang ya, maksudnya benda gitu loh. Benda. Apa ya, Jangan sesuatu yang bisa dilihat. Ya. Ya, sesuatu yang bisa dilihat gitu wujudnya. Ya. Oh, saya tidak bisa melihat teman-teman nih. Oke. Berarti kita adalah ide ya, Kak. Karena nggak Ya. bisa dilihat. Ide. Jangan. Dia sedang mengetik, Kak Nurca? Kata kerja fiil. Iya, fiil. Karena Kata kerja melakukan pekerjaan mengetik ya, dan berhubungan dengan waktu dan ya. waktu. Dia. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang meragukan di sini? Senyum, senyum. Isem. Isem. Pasifat. Isem. Isem. Oke. Merah itu isem Nah, kan ya, bukan Kak? senyum ya, fiil bukan, Kak? Darman. Gimana? Senyum tersenyum fiil bukan? Tersenyum Bisa fiil. fiil ya? Tersenyum fiil ya. Senyum itu isem. Oh,